di sini nggak bakal ngebahas tentang materi barisan dan deret aritmatika. Apa sih beda barisan dan deret? Oke, pertama itu beda barisan dan deret. Secara umum kalau kita ketahui bahwa barisan, penulisan barisan biasanya itu penulisan barisan itu biasanya U1, U2, U3 sampai seterusnya sampai UN. Nah, ini dia barisannya. Dan biasanya kalau dia dalam bentuk rumus biasanya UN sama dengan apa gitu rumusnya. Jadi maksud dengan barisan. Tapi kalau dia deret itu bukan koma biasanya, tapi dia tambah. Jadi kayak U1 ditambah U2 tambah U3 sampai seterusnya sampai UN. Nah, ini biasanya disebut dengan deret. Dan biasanya lambang dari deret itu lambangnya itu SSN. S ini biasanya jumlah suku. Nah, di sini kita fokusnya ke barisan dan deret aritmatika. Barisan dan deret aritmatika. Barisan dan deret aritmatika. Nah, sekarang kita bahas dulu tentang aritmatikanya. Barisan dengan deret aritmatika itu biasanya diidentifikasi dengan adanya beda antar suku. Atau lambang di sini lambangnya B. Nah, cara mencari beda itu cukup dengan UN plus 1 dikurang UN sama dengan beda. Jadi maksudnya gimana sih? Jadi misalkan gini. Di sini kan ada U1, misalkan ini barisan aritmatika. U1, U2, U3, U4 sampai seterusnya sampai N misalkan ya. Nah, di sini cara mencari beda maksudnya itu ini loh. UN plus 1 dikurang UN. Maksudnya kayak perbedaan dengan U1 dengan U2 ini ada perbedaan kan? Nah, ini memiliki beda kan? Nah, antara U3 dengan U2 juga memiliki beda. Nah, beda antara U1 antara di sini yang pertama U1 dengan U2, U3 sama U2 itu tuh biasanya sama, tapi ada juga yang berbeda. Di sini jadi barisan itu tuh kayak ada tingkatannya. Kalau tingkat 1 ini barisan deret aritmatika tingkat 1. Kalau tingkat 1 tuh gini loh. Maksudnya itu bedanya itu sama. Jadi misalkan kayak 2, 3, 4, 5, 6, 7, sampai seterusnya. Nah, di sini kan bedanya, ini berarti kan kalau kita pengen cari beda, U sesudah dikurang U sebelumnya gitu. Berarti gini, U2 dikurang U1, bedanya 1. U3 dikurang U2 juga 1. Di sini dikurang, jelas 1. Nah, di sini bedanya kan sama. Antara beda yang pertama, yang kedua, sama yang ketiga ini kan sama. Begitu juga dengan seterusnya dan sama. Nah, berarti di sini deret ini maksudnya baris aritmatika tingkat 1. Karena deretnya, karena bedanya itu sama. Tapi kalau dia bedanya itu agak sedikit beda, gini misalkan tingkat 2-nya. Jadi misalkan gini. 2, 3, 5, 8, 12 misalkan 17 sampai seterusnya. Jadi gini, ini bedanya berapa? 1. Ini bedanya berapa? 2 kan? Ini bedanya 3, yang ini bedanya 4, yang ini bedanya 5. Ya kan? Ini bedanya sebeda, nah yang ini 1, bedanya ini 2, bedanya ini 3, yang ini bedanya 4, yang ini bedanya 5 gitu. Nah, di sini kan terjadi bedanya itu bedanya itu kan beda di yang di sini kan beda. Yang ini 1, yang ini 2, yang ini 3 sampai seterusnya. Nah, tapi coba kita cek. Nah, kalau kita cari beda yang kedua, jadi kayak di tingkat 2. Kalau dari sini ke sini bedanya 1. 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 Nah, di sini kan kalau sudah 1 semua, berarti di sini
ini kalau dia tingkat pertama, karena dia 2 kali kita cari bedanya, berarti dia tingkat 2. Paham nggak? Jadi di sini kayak ada kayak kita tuh cari bedanya itu 2 kali. Berarti di sini barisannya itu barisan dia itu termasuk barisan aritmatika, benar. Tapi di sini kan dia tingkat 2 misalnya, karena beda yang sama itu ialah pada saat kita mengurangkannya itu kayak gimana yang jelasnya? Kayak kita tuh mengurangkan bedanya itu 2 kali, misalnya. Oleh karena itu disebut barisan aritmatika tingkat 2 gitu. Gitu ya. Nah, ada juga tingkat 3 seterusnya. Berarti kalau tingkat 3 berarti kita cari bedanya itu 3 kali. Untuk biar menghasilkan bedanya yang sama. Misalnya kan kalau ini sudah sama semua, berarti stop di sini. Stop di sini. Itu ya kalau bedanya sudah sama semua, berarti kita stop di sini. Untuk mencari bedanya. Berarti di sini kan 2 kali cari beda, berarti ini tingkat 2. Kalau 3 kali, tingkat 3 seterusnya. Nah, di sini sudah tentang barisannya, kan sekilas tentang barisan. Kalau deret tadi sama sih. Kalau deret U1 tambah U2 tambah U3. Nah, di sini kalau kita pengen cari beda. Kalau di deret juga, kalau di deret nggak bisa secara langsung cari bedanya. Jadi agak beda sedikit, nanti dijelasin. Nah, sekarang kita ke ini dulu. Kita nentuin suku N. Nah, ini masih tetap barisan Afrika. Nah, ini tingkat 1 dulu. Tingkat 1 kan kita kenal kalau N itu gini kan. UN sama dengan A plus N-1 dikali B. Ini kan A itu sebagai U1 atau suku pertama. Biasanya kita sebut. Nah, sedangkan N itu ialah suku ke N. Jadi misalkan kayak kita tuh pengen cari suku ke-9. Nah, jadi N-nya kan berarti suku ke-9 U9 kan. Nah, berarti di sini N-nya itu ialah ini. 9 kan, berarti N-nya itu sama dengan 9 gitu. Nah, sedangkan B itu ialah bedanya. Jadi ini kalau yang tingkat 1, nah, kalau tingkat 2, ini cara UN-nya. UN sama dengan A, dia masih tetap yang pakai tingkat 1, tapi ada tambahan. Nah, N-1 dikali D, ditambah N-1 dikali N-2 dikali C dibagi dengan 2. C-nya itu yang mana sih? Nah, di sini kan kalau dia di tingkat 1, di sini kan sebagai langsung dapat ini bedanya. Ini beda. Tapi kalau tingkat 2 itu sebagai B ya. Nah, ini sebagai B, dia ambil beda pertama. Nah, ini sebagai B. Yang ini sebagai bukannya, yang ini sebagai C-nya. Jadi ini kan bedanya 3 dengan 2 kan 1, berarti ini sebagai B. Nah, entah ini kan 5 dengan 3 bedanya 2 kan, kalau kita turunin lagi bedanya 1. Nah, di sini tadi 1, berarti ini sebagai C-nya. Nah, ambil beda yang urutan pertama untuk B dan untuk C. Kalau tingkat 3 kalau tingkat 3 lanjutan tingkat 3 gini, tinggal ditambahin aja di sini. Jadi kayak UN sama dengan A ditambah N-1 dikali B ditambah N-1 dikali N-2 kali C per 2. Karena kan dia sampai D, berarti di sini sampai D. Berarti ininya berarti N-1, N-2 dikali N-3. Karena dia tingkat 3. N-2, N-3 dikali D. D-nya beda yang ketiga. Di urutan pertama dibagi dengan 3. Gitu. Gitu sih. Nah, sekarang kalau itu untuk barisannya. Untuk barisan, sekarang kalau dia untuk deret, kita bahas deret. Kita bahas deret aritmatika. Kalau deret berarti gini. Deret kan berarti penjumlahan SN. Misalkan ini kan U1 tambah U2 tambah U3 tambah U4 sampai seterusnya gitu. Di sini SN.
Nah, kalau untuk di deret aritmatika, itu tuh dia tuh rumusnya cuma satu sih. Sebenarnya dia tuh gini rumusnya. N per 2 dikali U1 ditambah UN. Jadi misalkan gini, U1 tambah U2 tambah U3 tambah U4 tambah U5 sampai tambah U20 misalkan. Jadi kalau kita sudah ketahui nilai U1 dan nilai U20-nya gitu. Jadi kalau kita sudah tahu nilai U1 sama U20, jadi kita bisa langsung pakai rumus yang ini. Jadi kan N-nya berapa ini? N-nya adalah 20 kan, karena dari 1 sampai 20. Nah, sedangkan U1-nya ini, kalau sudah diketahui, sedangkan UN-nya ialah ini. Kita kan sampai ngitung sampai suku ke 20. Nah, berarti UN-nya lah U2, U20 gitu. Nah, tapi kalau misalkan ini ada kasus, suku terakhirnya itu nggak tahu itu berapa nilainya. Kalau suku terakhirnya nggak tahu, berarti kita bongkar dari rumus yang ini. Kan SN sama dengan N per 2. U1 ditambah UN. Seperti yang kita tahu rumus N tadi apa? Ini pakai yang tingkat 1. N per 2 U1 ditambah A plus N-1 dikali B kan? Nah, seperti yang kita ketahui bahwa U1 kan sama dengan A kan? Berarti di sini N per 2 A ditambah N-1 dikali B gitu. Jadi N per 2, 2A ditambah N-1 dikali B. Ini yang rumus yang biasanya kita ketahui gitu. Paham ya? Nah, jadi misalkan gini, kalau kita pengen di sini kan, misalkan dia diketahui rumus SN, misalkan N kuadrat tambah N min 1. Nah, di sini nih, kita tuh pengen cari U4. Kita pengen cari U4. Jadi kayak kita tuh nggak usah bongkar rumusnya gitu. Kita nggak usah ngebalin, kita cari bedanya berapa, sudah itu kita cari A-nya berapa. Nah, itu nggak perlu. Nah, seperti definisi dari SN kan, gini, SN kan U1 tambah U2 tambah U3 tambah U4 tambah U5 sampai seterusnya. Ini definisi dari SNK. Karena dia pengen kita fokus pengen cari U4, jadi kan gini kan. Jadi kayak gini, kita tuh melakukan eliminasi dua suku. Nah, jadi kayak gini. Kan kalau kita pengen cari U4 misalkan sampai S4. Nah, berarti kan U1 ditambah U2 ditambah U3 ditambah U4 kan. Ya kan? Nah, di sini kan kita pengen ngilangin, biar kita dapat U4, kita harus menghilangkan U1, U2, dan U3. Paham kan? Nah, U1 tambah U2 tambah U3 ya S3. Berarti ini kan U1 tambah U2 tambah U3. Nah, kalau ini dikurang kan bisa langsung dapat. Ialah S4 dikurang S3 sama dengan U4 gitu. Jadi di sini bisa disimpulkan kalau kita pengen cari suku N dari rumus SN gini. Rumusnya ialah ini. SN dikurang SN-1 sama dengan UN. Gitu deh. Itu sih. Oke, sekarang kita bahas soal. Bahas ke soalnya. Nah, di sini nomor 1 diketahui dari barisan 3, 5, 7, 9, 11. Dia nanya suku ke-21. Suku ke-21. Nah, berarti kita cari bedanya dulu. Apa kita tuh identifikasi dulu pertama. Apakah ini barisan aritmatika? Ini kan barisannya, dia barisan aritmatika apa dia barisan geometri. Kak belum bahas tentang geometri, tapi bahas dulu tentang aritmatika. Aritmatika tadi diidentifikasi kalau dia punya bedanya sama. Nah, di sini bedanya berapa? 2, di sini 2, di sini 2, di sini 2. Berarti kan bedanya sudah sama. Berarti ini fix, sudah pasti. Nah, barisan aritmatika. Barisan aritmatika. Dia nanya U21. Nanya U21. Berarti U21 kan. Berarti langsung aja. Berarti U1 ditambah N-1 dikali B kan. U1-nya tadi kan yang 3 ini A. Nah, berarti di sini U21 sama dengan 3 ditambah, ini kan dia nanya suku ke-21, berarti N-nya ialah 21 dikurang 1 dikali bedanya tadi 2 gitu. Berarti U21 sama dengan 3 ditambah 21 kurang 1 kan 20 dikali 2, 40. 3 ditambah 40 sama dengan 40.
3. Jadi gitu juga. Jadi jawabannya B. Nah, begitu juga dengan yang nomor 2. Nomor 2, 15. Barisan ini 15, 11, 73. Nah, ini bedanya berapa? Ini 4, yang ini 4, dan ini juga 4. Ini kebetulan sama semua ya. Nah, jadi kalau kita pengen, ini maaf, kalau ini kan U sebelum, U sudah dikurang sebelum. Berarti 11 dikurang 15 kan berarti min 4. 7 dikurang 11 adalah min 4. 3 dikurang 7 adalah min 4. Jadi bedanya min 4, bukan 4. Tahu nggak? Jadi kalau yang tadi kan 5 dikurang 3 kan 2. 7 kurang 5, 2. Berarti bedanya memang 2 kan. Kalau ini kan sesuai definisi tadi, kalau kita pengen cari beda, sudah dikurang sebelum kan berarti 11 dikurang 15, 7 kurang 11, 3 kurang 7 gitu. Jadi min 4 bedanya. Nah, dia nanya U10. 10 sama dengan berarti A ditambah N-1 dikali B gitu. Berarti awalnya kan 15 ditambah N-nya 10. 10 dikurang 1 dikali bedanya min 4 gitu. Jadi 15 ditambah, ini 10 kurang 1 kan 9. 9 dikali min 4 jalan min 36. Min 36 berarti ini kan 15 ditambah min 36 berarti sama seperti ini kan 15 dikurang 36. Ini berapa? 15 dikurang 36 sama dengan min 21. Jadi jawabannya yang A gitu. Oke, nah sekarang yang nomor 3. Nomor 3 ini agak sedikit berbeda ya. Tapi nggak jauh beda sih sebenarnya. Oke, di sini, nah, di sini kan suatu baris aritmatika diketahui suku keempat sama dengan 6. Dan bedanya itu 3. Suku ke-8 adalah, kalau ini bisa kita pakai cari cara manipulasi, bisa juga pakai kita cari U1 dulu, kita cari A-nya dulu. Nah, tapi lebih baik pakai cara manipulasi sih. Seperti ini. U8, kalau pakai cara manipulasi gini ya, kan dia nanya U8. U8 ialah A ditambah N-1 dikali B kan. A ditambah 8 dikurang 1 B. Berarti A ditambah 7B. Ini rumusnya U8. A ditambah 7B. Nah, sekarang suku keempat diketahui suku 4 sama dengan 6 kan. U4 ini apa? A ditambah N-1 dikali B kan. Sama dengan 6 ini kan. A ditambah, ini kan 4 dikurang 1. 4 dikurang 1 dikali B 6. A ditambah 3B sama dengan 6. Nah, di sini kita bisa pakai, kalau kita pengen cara manipulasi bisa langsung. Gimana caranya? Ini kan A ditambah 7B, kita balik ke sini ya. A ditambah 7B. Berarti A ditambah, ini kan sudah A ditambah 3B, kita sudah tahu nilai sama dengan 6. Berarti A ditambah 3B, ini kan biar jadi 7B ditambah 4B kan. Berarti A ditambah 3B tadi apa? Ialah ini kan sama dengan 6 ditambah 4 dikali, bedanya berapa? 3. Berarti 6 ditambah 12 sama dengan 18. Ini kalau kita pakai cara manipulasi. Tapi kalau pengen pakai cara manual, berarti kalau cara manual kita cari A-nya dulu. Kalau cara manual kayak gitu. Ini kembali ke sini lagi. Kalau cara manual dia awalnya langsung 4 dari 4. Jadi A ditambah 3B sama dengan 6. Ini kalau cara manual ya. Ini sampai di sini sama kalau cara manual kan. Nah, kita pengen cari A-nya misalnya. Kita ketahui B-nya 3. Berarti A ditambah 3 dikali 3 sama dengan 6. Berarti A ditambah 9 sama dengan 6. Berarti A sama dengan 6 dikurang 9. Sama dengan min 3 gitu. Nah, dari sini baru kita pakai cara UN. Kalau dia pakai cara yang lama gitu ya. UN sama dengan A plus N1 dikali B. Berarti di sini gini kan. Nah, berarti U8-nya kan ini. A-nya ialah min 3 ditambah N-1. 8 dikurang 1, bedanya tadi berapa? 3. Berarti min 3 dikalikan dengan 7 dikali 3.
Berarti kan min 3 ditambah 7 kali 3 ialah 21. 21 ditambah min 3 sama dengan 18. Hasilnya tetap sama kok, tapi caranya aja senyaman mungkin. Nah, selanjutnya kalau diketahui barisannya, tapi kita tuh pengen cari rumusnya, teman-teman. Kalau kita pengen cari rumusnya, berarti di sini nih gini. Yang perlu kita butuhin, kita cari beda. Dan yang kedua, langsung kita cari bedanya aja sih yang diperlukan, teman-teman. Dan harus ada A-nya, A itu adalah U1. Nah, di sini 4, 9, 14, 19, 24. Ini bedanya berapa? 9 dikurang 4, 5. 14 kurang 9, 5. 19 kurang 14 juga 5. 24 dikurang 19 juga 5. Berarti sama ya. Berarti sudah dapat bedanya 5. Jadi kita bisa langsung, kalau kita pengen cari rumus N ini, UN sama dengan A plus ditambah N 1 dikali B. Jadi yang perlu kita masukin ya nih, U1, satunya berapa? 4. UN sama dengan 4 ditambah. Nah ini, N-nya itu nggak usah diganti dengan bilangan, jadi tetap N-1, dan bedanya dimasukin jadi 5. Berarti N sama dengan 4 ditambah, ini buka kurung ya. Nah, N dikali 5, 5N. Min 1 dikali 5, min 5. Jadi 5N, 4 dikurang 5, min 1. Berarti UN sama dengan 5N min 1. Dan inilah rumus suku ke N. Itu aja sih kalau kita pengen cari rumusnya. Nah, sekarang kalau soal yang nomor 5 ini. Kalau nomor 5 ini ya, berarti di sini dia nggak diketahui bedanya, tapi dia diketahui nih loh. Di sini kan dia suku ketiga, U3 sama dengan 13 kan. Suku ketiganya ialah 13 dan jumlah suku kedua dan kelima ialah U2 ditambah U5 sama dengan 30. Nah, di sini yang perlu kita cari kan tadi A-nya, suku pertama, dan bedanya yang perlu kita cari kan. Suku pertama dengan beda. Nah, di sini kan kita ketahui bahwa U3 ialah A ditambah N-1 dikali B sama dengan 13 kan. Berarti A ditambah ini, N-nya itu diganti dengan 3 dikurang 1, karena bedanya kan kita belum tahu. Jadi tetap B sama dengan 13. Berarti A ditambah ini 3 kurang 1 adalah 2, 2B berarti kan sama dengan 3. 13 ini persamaan 1. Nah, sekarang U2 ditambah U5. U2 berarti U1. Ini berarti A ditambah N-1 dikali B ditambah A ditambah N-1 dikali B sama dengan 30 berarti kan. Nah, U2-nya kan A ditambah 2 dikurang 1 dikali B ditambah A ditambah 5 dikurang 1 dikali B sama dengan 30. Berarti ini A ditambah A ialah 2A kan. Nah, ini 2 dikurang 1 sama dengan 1 kan. Dikali B tetap B. 5 dikurang 1, 4 dikali B. Jadi 4B sama dengan 30. Berarti 2A ditambah 5B sama dengan 30. Ini persamaan yang kedua. Nah, kita kan butuhnya A dan B. Jadi di sini kita tuh nggak bisa langsung dapat A dan B. Tapi kita harus pakai proses tambahan. Ialah proses eliminasi. Eliminasi persamaan 1 dengan persamaan 2. Berarti di sini kan A ditambah 2B sama dengan 13. 2A ditambah 5B sama dengan 30. Nah, jadi sini kita bebas mau ngilangin yang A dulu atau yang B dulu. Nah, di sini pengen ngilangin yang A. Berarti yang ini dikali 2, ini tetap dikali 1. Berarti ini kan 2A ditambah 4B sama dengan 26 kan. Berarti di sini 2A ditambah 5B sama dengan 30. Nah, ini bisa dikurang, teman. 2A dikurang 2A kan habis. 4B dikurang 5B. Berarti min B. 26 dikurang 30 min 4. Berarti B sama dengan 4 dibagi min 1 kan. Berarti B sama dengan 4. Nah, selanjutnya kan kita sudah dapat B. Nah, kita pengen cari A-nya bisa kita substitusi persamaan 1 atau persamaan 2. Tapi untuk kakak yang lebih simpel persamaan 1. Jadi kita substitusi persamaan 1 aja ya. 1 ditambah 2B sama dengan 13.
A ditambah 2 dikali 4, berarti kan 2 dikali 4 sama dengan 13. A ditambah 8 sama dengan 13, berarti A sama dengan 13 dikurang 8, berarti A sama dengan 5. Nah, sekarang baru masuk, kita kan hanya rumus suku ke N, baru masuk ke suku ke N-nya. Berarti UN sama dengan A plus tambah N-1 dikali B. WN sama dengan A-nya tadi kan 5 ditambah N-1 dikali bedanya 4. Berarti 5 ditambah 4N-4. Berarti berapa? 4N, 5 dikurang 4 kan sama dengan 1. Berarti tambah 1 berarti ya. Berarti 4N plus 1 ini sama dengan suku ke N. Gitu. Dia nanya rumus suku ke N. Itu jawabannya yang dia ya. Oke, kalau sekarang yang ini agak beda sedikit. Yang ini dia langsung ke deret ya. Langsung ke deret. Dia kan hasil dari 5, 7, 9, 11 plus 41. Nah, di sini kan kita sudah tahu U1-nya kan 41. Sudah itu tuh U1-nya 5 dan suku ke N-nya itu 41. Tapi di sini kan kalau kita pengen cari ini kan dia nanya penjumlahan ya. Dia nanya itu kan ini 5 ditambah 7 tambah 9 tambah 11 tambah 10 sampai 41 itu berapa sih jumlahnya? Nah, berarti ini deret. Nah, berarti dia nanya SN. Nah, kan rumus SN ini N per 2 ya kan U1 ditambah UN. Nah, di sini kan sekarang jadi pertanyaan di 41 ini suku berapa gitu. Kita kan belum tahu. Tapi di sini kita harus cari dulu N. Cari N itu bisa balik lagi ke rumus N tadi. Rumus suku ke N. UN sama dengan A plus ditambah N-1 dikali B. Nah, di sini sekarang coba cari bedanya. Bedanya berapa? Ini 2, yang ini 2, yang ini 2. Berarti ini kemungkinan besar tingkat 1 berarti. Karena bedanya sama kan. Nah, dia kan hanya suku 41 ini suku keberapa sih? Berarti ini sebagai UN kan? Ini sebagai UN, dan ini sebagai A. Berarti 41 sama dengan A-nya 5 ditambah N-1 kan? Ini N yang bakal kita cari. Dikali B, bedanya adalah 2 tadi. Berarti 41 dikurang 5 sama dengan 2N min 2. Nah, ini berapa sih? Yang ini ialah 36. Ini 36 sama dengan 2N min 2. Berarti 36 ditambah 2 sama dengan 2N. Berarti ini kan 38. Ini kan 38 sama dengan 2N. Berarti N-nya berapa? N sama dengan 19 gitu. Nah, sekarang kita sudah dapat N. Kita sudah tahu suku awalnya 15 dan suku akhirnya 1. Berarti kita bisa pakai rumus ini. Berarti SN sama dengan 19 per 2, U1-nya 5 ditambah 41. 19 per 2 dikalikan dengan ini 46. 46 dibagi 2 ialah 23. 23 kali 19. 23 dikali 19 itu ini tinggal kali berarti kan 19 kali 23 itu hasilnya 437. Berarti SN-nya lah 437 berarti. Berarti jawabannya yang D gitu. Begitu sih. Nah, begitu juga dengan soal yang nomor 7. Soal nomor 7 juga sama gitu. Dia 4 tambah 6 tambah 8 tambah 10 ditambah X. Jadi suku ke N-nya itu ialah X. Sama dengan 130 gitu. Di sini kalau dia kan pengen cari berapa nilai X itu kan. Nah, di sini nih berarti yang kita perluin
kita nggak bisa pakai rumus yang pertama ya. Kita nggak bisa pakai rumus yang pertama yang ini. Kita nggak bisa pakai rumus yang Sn sama dengan N per 2, U1 ditambah UN. Ini kita nggak bisa gunain, karena kita kan nggak tahu nilai X-nya itu berapa, dan N itu berapa. Jadi kayak kita tuh nggak bisa misalnya, oke, di sini kan UN-nya sama dengan X, tapi di sini N dengan X itu beda. Paham kan? Jadi di sini kita tuh harus cari dulu. Jadi harus cari variabel lain kayak menghubungkan ke X misalnya. Jadi di sini ini kita pakai rumus yang dibongkar tadi. Berarti Sn sama dengan N per 2 yang 2A ditambah N-1 dikali 2. Pakai rumus yang ini. Nah, di sini kan 130 jumlahnya. Sama dengan N per 2 dikali 2A. 2A-nya 2 kali 4 ditambah N-1 dikali B. Nah, sekarang coba kita cari bedanya. Bedanya dari sini. Dari daerah ini kan kita bisa langsung bedanya. Ada beda suku-sukunya kan, suku pertama 4, suku kedua 6, suku ketiga 8, suku keempat 10. Berarti bedanya berapa? Yang ini 2, yang ini 2, yang ini juga 2. Berarti memang benar 2 bedanya. Berarti ini berapa? 130 sama dengan N per 2, 8 ditambah ini 2N dikurang 2 gitu. Berarti 130 sama dengan N per 2 dikali ini berapa? 8 dikurang 2, 6. Ditambah 2N. 130 sama dengan N per 2 dikali, ini kan bisa kita faktorkan ya, berarti kayak 2 dikali 3 ditambah 1 kan. Nah, 2-nya bisa kita coret. Berarti sama dengan ini kan 130 sama dengan N dikali 3 ditambah N. Berarti 130 sama dengan 3N ditambah N kuadrat. Nah, ini baru kita faktorin. Kita bakal cari N-nya dulu. Berarti 0 sama dengan N kuadrat ditambah 3N dikurang 130. Nah, ini cari faktor bilangan, kalau dikali hasilnya 130, min 130. Kalau ditambah hasilnya 3. Jadi 10 dengan 13 ya. Jadi kayak 13 dengan min 10. N plus 10. N plus 13 sama dengan 0. Ini faktornya. Nah, di sini kan berarti N sama dengan 10. N sama dengan min 13 kan. Cara dapat N min 10 gini. Ini kan N min 10 dikali N min 13 sama dengan 0. Berarti kayak ini. N min 10 sama dengan 0. Berarti N sama dengan 10 kan. Nah, ini N plus 13 sama dengan 0. Berarti N sama dengan 13 gitu. Nah, di sini kan seperti yang kita ketahui kan, kalau suku ke N, N-nya itu kan nggak mungkin minus. Pasti dia harus selalu positif gitu. Berarti yang min 13 itu tidak memenuhi, sedangkan yang 10 ini memenuhi. Nah, dari sini kita tahu apa sih yang kita tahu? Dari sini jelas sih. Kalau kita kan pengen cari nilai X, pengen nilai X, dan tadi kita nggak bisa langsung pakai rumus yang ini kan, pakai rumus yang pertama. Nah, pakai rumus yang ini pertama. Karena kan kita nggak tahu nilai X-nya, nilai N-nya berapa. Di sini kan karena kita sudah dapat nilai N, dan kita kebetulan pengen cuma cari nilai X ialah yang UN, berarti kita bisa langsung pakai rumus yang ini lagi. Sekarang berarti kita bisa langsung pakai rumus yang pertama. Yang Sn sama dengan N per 2 dikali U1 ditambah UN. Di sini Sn kan 130 sama dengan N-nya 10 per 2 dikali U1-nya tadi ialah 4 dan UN-nya sama dengan X. 4 ditambah X kan. Berarti ini kan bisa dikecilin, berarti 5 kan, 130 sama dengan 5 kali 4 ditambah X. Nah, ini kan bisa buka forum sih, 130 sama dengan 5 kali 4 ditambah 5X. Berarti 130 sama dengan 20 ditambah 5X.
110 berarti kan sama dengan 5x. Nah, berarti x sama dengan 110 dibagi 5 sama dengan 22. 22. Berarti nilai x-nya ialah 22. Jadi jawabannya ialah yang D. Gitu. Nah, sekarang kalau soal yang ini yang terakhir, nomor 8. Nah, ini dia nanya gini. Suku keempat dari suatu barisan dari matematika 20. Jumlah 5 suku pertamanya 80. Nah, jumlah 11 suku pertamanya adalah. Dia nanya U11-nya. Dari sini kan berarti kayak kita tuh ini lumayan panjang sejarahnya. Tapi bisa dipersingkat jadi gini. Dia kan kita ketahui bahwa suku keempatnya U4 sama dengan 20. Nah, ini berarti kita bongkar. Di sini kan kita pengen, nah ini bakal kita bongkar ya. Sudah itu kita ketahui bahwa suku kelima, jumlah suku kelima berarti S5 sama dengan 80 gitu. Nah, di sini bakal kita bongkar dan pakai eliminasi. Berarti yang ini kita bongkar dulu. Nah, 4 kan A ditambah N-1 dikali B sama dengan 20 kan. Di A ditambah 4 kan 4 dikurang 1 dikali B sama dengan 20. Berarti A ditambah 3B sama dengan 20. Ini persamaan 1. Nah, ini kita bongkar lagi yang ini. Ini kan S5, ini pakai rumus yang ini aja yang pertama tadi, yang N per 2, U1 ditambah UN sama dengan 80. Ini kan 5 suku pertama, berarti 5, N-nya berarti 5 ya, per 2 dikali A ditambah, nah ini, yang ini kita bongkar sih, berarti kan A ditambah N-1 dikali B sama dengan 80. Ini kan berarti gini kan, A ditambah A, 2A ditambah, ini kita bongkar, B dikali N min B. Nah, ini sama dengan, ini 80 dikali 2 per 5 gitu kan. Ini kan ini kali silang. Nanti 80 kali 2 dibagi 5 gitu. Nah, 80 ini bisa dibagi 5 kan sama dengan 16. 16 kali 2 ialah 32 ya. Nah, ini berarti ini kan berarti 2A ditambah, kan dia tadi 5 suku pertama, berarti hanya 5, berarti 5N dikurang 5B, bukan 5N, 5B dikurang B sama dengan 32. Berarti 2A ditambah 4B sama dengan 32. Ini persamaan yang kedua. Nah, dari sini kita bisa eliminasi gitu. Persamaan 1 dengan persamaan 2. Berarti A ditambah 3B sama dengan 20. 2A ditambah 4B sama dengan 32. Gitu ya. Nah, di sini berarti kita hilangkan yang A aja. Nah, biar lebih mudah ya, dikali 2 dikali 1. Berarti misalkan 2A ditambah 6B sama dengan 40. Sini 2A ditambah 4B sama dengan 32. Kalau dikurang, 2A dikurang 2A habis. 6B dikurang 4B ialah 2B. 40 dikurang 32 sama dengan 8. Berarti B sama dengan 8 per 2. Berarti B sama dengan 4. Oke. Nah, sekarang kita cari yang A. Kalau kita pengen cari yang A, bisa pakai rumus persamaan 1 atau persamaan 2. Kan? Kayak persamaan 1 aja sih, beda-beda. A ditambah 3B sama dengan 20. Berarti A ditambah 3 dikali 4 sama dengan 20. Berarti ini kan, A ditambah 12 sama dengan 20. Berarti A sama dengan 8. Nah, dia tadi kan nanya jumlah suku ke-11 ya. Jumlah 11 suku pertama. Berarti SN11. S11 berarti. Nah, di sini kalau pengen 11 ya. Bukan U11 tapi S11. Nah, ini kita nggak bisa pakai rumus yang apa itu, yang N per 2 U1 ditambah UN. Karena kan kita tuh bakal cari UN ini berapa sih, UN U11-nya itu berapa, Mbak?
Berarti kita nggak bisa. Nah, berarti kita pakai rumus kedua aja. Kan? Berarti n per 2, 2A ditambah n1 dikali B. N per 2 dikali 2 dikali A-nya tadi kan 8, 28 ditambah N-nya ini sudah kita ketahui dia kan hanya suku ke-11 pertama, berarti N-nya 11 berarti kan. N-nya itu 11 berarti. 11 ditambah ini 11 dikurang 1. Dikali bedanya ialah 4 bedanya. Berarti 11 per 2 dikali 2 kali 8, 16 ditambah 11 dikurang 1 kan 10 kali 4. 11 kurang 1, 10 dikali 4, so itu berarti 40 berarti kan. Berarti ini 11 per 2 dikalikan dengan 16 dikali 40. Dikali 40, sorry maaf. 16 ditambah 40 berarti 56. Berarti di sini bisa kita sederhanain, berarti kan 28 nih. 28. Nah, sekarang hasilnya lah 11 dikali 28. Nah, ini berapa? Coba kita kali ini. 11 dikali 28. 280 ditambah 28. 80308. Jadi jawabannya yang B. Jadi S11-nya berarti S11 sama dengan 308. Oke, nah di sini ada yang materi belum disampaikan yaitu suku tengah. Kalau suku tengah di barisan aritmatika gini atau di deret aritmatika itu juga sama meteran. Kalau suku tengah berarti UT meteran. Kalau dia suku tengah ialah ini U1 ditambah UN per 2 gitu. Berarti langsung aja ini kan barisan ini suku pertama, ini suku ke N kan. Berarti suku tengahnya itu N 7 ditambah 43 dibagi 2. Berarti 50 per 2 sama dengan 25. Ini suku tengahnya sih. Nah, untuk yang soal nomor 10 ini di antara bilangan 5 dan 15 disisipkan 4 buah bilangan sehingga membentuk barisan aritmatika. Oke. Berarti di sini dia itu gini. Kalau kita pengen apa itu? Berarti kita harus lihat dulu polanya itu gimana sih. Itu soal nomor 10. Nomor 10 ini kayak nalar tapi masih mudah sih. Jadi kayak ini kan 5 di antara 5 dan 15. Misalkan 5. Yang ini 15. Nah, di sini kan ada bilang disisipkan 4 bilangan. Jadi misalkan ini kan berarti U1. Yang ini nggak tahu U berapa, nanti kita hitung ya. Berarti di sini kayak U2, U3, U4, U5. Ini kan 4 bilangan, yang ini U6 gitu. Paham nggak? Jadi di sini kan ini dia kan antara 5 dan 15 itu disisipkan 4 bilangan. Berarti kan ada 4 bilangan. Berarti yang U1-nya itu yang 5. Nah, yang 15 ini kita nggak tahu suku berapa sih. Nah, kita sisipin dulu ya 4 bilangan yang benar. Berarti kan 4 bilangan itu dimulai dari suku kedua, 3, 4, dan 5. Berarti 15 ini suku ke-6. Nah, dari sini dia cuma cari beda. Oh, ternyata lebih mudah ya. Berarti langsung aja pakai UN. Dan UN sama dengan A ditambah N1 dikali B. UN-nya kan 15. Ditambah A-nya ialah 5. Ditambah, nah, ini kan dia suku ke-6 kan. 15 ini kan berarti 6 dikurang 1 dikali beda. Berarti 15 dikurang 5 sama dengan 6 kurang 5 kan 6 kurang 1 5 dikali B berarti 5B. Berarti 10 sama dengan 5B. Berarti bedanya sama dengan 2. Jadi bisa langsung dapat ya. Itu sih kalau penalarannya. Nah, sekarang yang ini yang dimaksud tadi ya. Yang dimaksud tadi kan ini. Kita tuh mengetahui SN. Rumus SN. Itu pengen nanya dari U20 dari U10 sampai U20 ini kan jumlahnya kan jumlah dari suku ke-10 sampai U20 Mbak. Nah, di sini kalau kita pengen cari kan misalkan kalau ini berarti batas akhirnya kan 20 Mbak. Berarti S20. Nah, S20 kan U1 ditambah U2 ditambah U3 sampai seterusnya sampai U20 gitu.